Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fakhira dari kelas M211 dengan NIM 210407501013. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses morifemis. Proses morifemis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi adalah suatu imbuhan yang proses pembentukan katanya dengan membubuhkan afiks pada sebuah kata dasar atau bentuk dasar, baik itu dari kata dasar tunggal ataupun kompleks. Afiksasi dibagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama prefiks atau awalan. Prefiks atau awalan adalah pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya, atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan atau menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Contohnya prefiks atau awalan, yaitu di, ter, ke, se, men, pen, pra, ah, per, ber, dan sebagainya. Yang kedua yaitu infiks. Infiks adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afik atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Afik-afik yang ditambahkan tersebut disebut infik atau sisipan. Proses pembentukan kata dengan telunjuk, gemetar, dan gerigi dilakukan dengan menambahkan infik di tengah bentuk dasarnya, contohnya L, R, M, dan in. Yang ketiga yaitu sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang melekat pada belakang kata dasar, secara singkatnya disebut akhiran. Contoh dari sufiks sebagai berikut, yaitu seniman berasal dari kata dasar seni yang ditambahkan akhiran man menjadi seniman atau seni tambah man. Yang kedua, awalnya berasal dari kata dasar, yaitu awal yang diimbuhkan dengan akhirannya menjadi awalannya, awal tambahnya. Yang kedua yaitu reduplikasi atau perulangan. Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur dasar kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagainya. Contohnya adalah anak-anak, sayur-sayuran, tolong-menolong, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar atau biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum bertampung dalam sebuah kata. Komposisi dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama komposisi verbal. Komposisi verbal merupakan komposisi yang pada satuan klausa berkategori verbal. Komposisi verbal dapat dibentuk dari dasar verba dan verba tambah verba menjadi menyanyi menari, verba tambah nomina menjadi gigi jari, verba tambah adjektiva menjadi lompat tinggi, adverbia tambah verba sudah makan. Yang kedua, komposisi nominal. Komposisi nominal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori nominal. Contoh pada kata kakek nenek dan baju biru. Sebagai pengisi subjek, komposisi kakek nenek berkategori nomina. Dan sebagai pengisi fungsi objek, komposisi baju baru juga kategori nomina. Yang ketiga yaitu pembentukan komposisi nomina. Contohnya nomina tambah nomina, kakek nenek, nomina ditambah verba menjadi meja makan, nomina ditambah adjektiva menjadi guru muda, adverbia ditambah nomina menjadi bukan uang. Yang keempat yaitu komposisi adjektival. Komposisi adjektival adalah komposisi yang pada satuan klaus berkategori adjektiva. Komposisi adjektival dapat dibentuk dari dasar adjektiva tambah adjektiva menjadi tua muda, adjektiva tambah nomina menjadi merah darah, adjektiva menjadi verba menjadi takut pulang, adjektiva tambah adjektiva menjadi tidak berani. Selanjutnya yang terakhir yaitu morfofonemik. Disebut juga sebagai morfonologi atau morfofonologi. Morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, proses reduplikasi, maupun proses komposisi. Contohnya dalam pengimbuhan sufiks an pada kata dasar hari akan muncul bunyi y yang dalam
ortografi tidak dituliskan, tetapi dalam ucapan dituliskan. Contohnya hari tambahan menjadi harian. Contoh lain, dalam proses pengimbuhan sufiks, yaitu an, pada dasar jawab akan terjadi pergeseran letak bunyi B ke belakang, membentuk suku kata baru, yaitu jawab tambahan menjadi jawaban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.